Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa hari pertama. Semoga ibadah kita hari ini untuk Bapak, Ibu, dan jemaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti biasa, saya mewakili DKM dan setiap malam tarawih ini akan membacakan beberapa taklimat atau pengumuman berupa kegiatan keseharian ataupun kegiatan-kegiatan yang menyangkut 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Yang pertama, saya akan membacakan promo hasil promo tanggal 22 Maret 2023 penerimaan sebesar Rp1.290.000, pengeluaran 0, sehingga saldo sampai saat saya membacakan ini sebesar Rp1.290.000. Jazakumullah khairan. Kemudian yang kedua, informasi kegiatan masjid selama di bulan Ramadan 1444 Hijriah adalah sebagai berikut. Insyaallah panitia kegiatan Ramadan akan mengadakan kegiatan salat atau pesantren kilat seperti tahun-tahun lalu. Ini untuk anak-anak dan remaja. Biasanya dijadwalkan di pertengahan bulan Ramadan. Pengumuman berikutnya nanti jadwal yang pastinya akan disampaikan oleh bidang terkaitnya. Yang kedua adalah kegiatan iktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya, seperti biasanya di dalam di dalam bulan Ramadan, Masjid Anur seperti biasa mengadakan lelang aset atau kegiatan-kegiatan sampai akhir bulan Ramadan. Nah, di antaranya saat ini panitia lelang akan mengadakan lelang, di antaranya pengadaan atau pembaharuan sarana dan prasarana masjid. Adapun item juga item-itemnya akan disampaikan oleh bidang terkait. Taklimat ketiga, alhamdulillah untuk dan imam hari ini, alhamdulillah guru kita Profesor Andi Madrasah sudah hadir bersama kita. Kemudian untuk Bilal hari ini masih oleh Bapak Seko, dan beliau sudah hadir juga di Masjid Anur. Untuk petugas pembacaan taklimat berikut insyaallah oleh Adik Dimas Yahya. Kemudian komisi untuk hari berikut besok insyaallah oleh Ustaz Heru Subandi. Adapun informasi-informasi tambahan seperti zakat fitrah, tabung, Idul Fitri dan lain-lain akan informasi akan menyusul. Demikian taklimat yang kami sampaikan. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatullah wa salamullahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa wafa wa ba'du. Jamaah rahimakumullah. Setelah memuji Allah Ta'ala dengan seluruh pujian dan kemudian bersalawat serta bersalam buat
kita Nabi Muhammad. Terakhir doa semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah dengan keberkahan dan rahmatnya di bulan Ramadan. Juga nanti insya Allah dikumpulkan di surga Allah Jannatul Firdaus sama keluarga kita tercinta. Jamaah rahimahumullah, di dalam Al-Quran paling tidak terdapat 3 jenis nafsu yang Allah Ta'ala sebutkan, di mana nafsu itu merupakan sebuah dorongan jiwa, sebuah kecenderungan terhadap suatu keadaan, sebuah dominasi terhadap situasi dan kondisi tertentu. Terkadang nafsu atau an-nafs disebut dengan arwah atau ruh atau sesuatu yang bernafas. Dalam surah Ali Imran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsu, setiap nyawa dha'iqah akan merasakan kematian. Tetapi juga terkadang nafsu di dalam Al-Quran diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan diri. Misalnya banyak sekali disebutkan bi amwalihim wa anfusihim. Anfusihim berarti dengan diri masing-masing. Bahasa Betawinya nafsi-nafsi, artinya masing-masing diri bertanggung jawab. Tetapi sesungguhnya beberapa ulama menghubungkan an-nafs atau nafsu ini diartikan dengan jiwa. Bahasa Inggrisnya soul, yaitu keadaan sebuah dominasi gabungan antara jasad, pikiran, dan ruh. Ketika jasad, pikiran, dan ruh menyatu di dalam sosok manusia, disitulah terjadi an-nafs atau jiwa. Yang pertama dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala menyebutkan kisah Yusuf alaihissalam, di mana beliau berkata, wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku tidak bisa berlepas diri dari jiwa. Wa ma ubarri'un nafsi. Lalu Nabi Yusuf mengatakan kondisi jiwanya. Kata beliau, inna nafsa, sesungguhnya jiwa itu terkadang la ammaratun bisu, selalu menyuruh, selalu memerintahkan, selalu cenderung kepada kejelekan dan keburukan. Ini yang pertama. Jiwa yang selalu cenderung kepada kejelekan, jiwa yang selalu cenderung kepada keburukan, jiwa yang selalu cenderung kepada maksiat, jiwa yang tidak taat kepada Allah, jiwa yang susah disuruh ibadah, jiwa yang selalu pengennya menolak perintah-perintah Allah Ta'ala. Disuruh sholat susah setengah mati, disuruh menggunakan hijab banyak alasan, disuruh untuk berzakat, timbullah berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang belum tertunaikan, disuruh haji, katanya belum ada panggilan. Apakah begitu bapak-bapak, ibu? Oh, di sini tidak begitu, di tempat lain. Ini yang pertama, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu lawwamah. Apa itu nafsu lawwamah? Nafsu lawwamah adalah nafsu yang selalu bertempur, nafsu yang selalu bertengkar antara kecenderungan kepada kebaikan dengan kecenderungan kepada keburukan.
jiwanya mengajak kepada kebaikan, terkadang jiwanya mengajak kepada keburukan. Ketika ada sebuah kebaikan, jiwanya berkata, saya mau berbuat baik. Tetapi pada saat di depan kebaikan, tiba-tiba jiwanya berontak, saya tidak jadi berbuat baik. Saya mau puasa full 30 hari. Tetapi tiba-tiba jiwanya berantem lagi. Hari kedua, apa namanya? Tepat. Pengennya tarawih full 30 malam. Sebagaimana Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tarawih 1 malam bersama imam hingga akhir, maka seolah-olah dia mengerjakan sholat malam semalam suntuk. Syaratnya bersama imam hingga apa? Hingga akhir, jangan setengah tarawih pulang, dan begitu. Kalau salawat tarawih bersama imam hingga akhir, maka dihitung sebagai sholat tahajud semalam suntuk. Apakah kita kuat sholat tahajud semalam suntuk? Tidak kuat. Maka itu hadirlah sholat tarawih hingga akhir bersama imam. Tetapi ketika mau melaksanakan niat tersebut, jiwa yang satu lagi bertengkar dan mengatakan, sudah cukup 2 malam saja. Malam ketiga absen. Malam keempat tidak kehilangan tidak tampak batang hidungnya. Alhamdulillah. Ya, ada rezeki dari langit. Itu yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jiwa yang bertengkar, jiwa yang kadang-kadang menyesal, kenapa saya enggak berinfak tadi ketika tromol lewat. Itu jiwa nafsu lawamah. Jadi bertengkar terus. Ini yang kedua. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahullah, bagian akhir. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Jiwa ini, kata Imam Ghazali dalam kitabnya, jiwa yang selalu cenderung kepada kebaikan, jiwa yang selalu mencari tempat-tempat dan waktu-waktu yang Allah ridhoi, jiwa yang selalu tergetar ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, jiwa yang tunduk ketika nasihat-nasihat dan kalam-kalam Allah serta tausiah-tausiah disampaikan, jiwa yang bergelora, bergemuruh untuk beribadah. Inilah nafsu yang disuruh oleh Allah untuk kita. Namanya apa, Pak? Nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang Allah panggil, nafsu yang Allah kasih label, kasih cap, Allah ridho kepadanya dan dia ridho kepada Allah. Permasalahannya, kenapa timbul nafsu amarah bisu? Karena badan kita, fisik kita, jasad kita, tubuh kita terlalu banyak dunia. Pikiran kita terlalu banyak berpikir tentang dunia. Badan kita, seluruh tubuh ini selalu dipengaruhi oleh dunia. Bangun tidur sudah buka apa? HP. Sudah baru bangun tidur sudah mikir dunia. Dan yang terakhir kita tutup ketika mau tidur adalah HP lagi. Dunia, Pak. Dunia. Keluar masjid atau jangan-jangan dari dalam masjid sudah ngomongin dunia. Apa itu dunia? Surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah al-dhahab wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harth. Lengkap Allah sebutkan apa itu dunia. Perempuan, anak-anak, harta benda, emas, perak, perkebunan, mobil mewah atau kendaraan. Itulah dunia. Yang ada di benak kita, dunia. Ketika anak-anak kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa? Dunia.
Crazy Rich. Tahu Pak? Crazy Rich. Pikirannya kaya. Tampil di mana-mana menunjukkan kekayaan itu. Sebaliknya ketika bicara nafsu lawamah mulai ada keseimbangan sedikit. Sudah mulai belajar agama, sudah mulai ingin menerapkan syariat sedikit demi sedikit, mengaplikasikan aturan Allah Subhanahu wa taala, muncullah cinta dan seterusnya. Tetapi itu belum cukup untuk naikkan ke tahap berikutnya, yaitu nafsul mutmainnah. Dan jamaah rahimahumullah, puasa Ramadan dan seluruh amaliyah sebagaimana disampaikan oleh MC kita itu membangun jiwa kita menuju nafsul mutmainnah. Kita tekan urusan dunia, ditekan. Beban dunia ini kita lepaskan sedikit demi sedikit. Kita tambah porsi akhiratnya, kita tambah porsi ruhaninya, kita tambah porsi spiritual, kita tambah kedekatan kepada Allah. Ayat yang paling indah yang mengapit tentang perintah puasa setelah kutiba alaikumusiyam, di ujungnya di paling bawah sebelah kiri Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi, dan seterusnya. Bahwa Ramadan ini mengajak kita dekat kepada Allah Ta'ala, menekan seluruh beban-beban dunia, tetapi diisi dengan nilai-nilai akhirat, sehingga jiwa kita, jiwa yang Allah sebutkan di ujung surah Al-Fajr, sebagaimana tadi saya sampaikan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, jiwa-jiwa yang Allah panggil untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan 1444 Hijriah ini Allah Ta'ala membersihkan hati kita, mengangkat segala permasalahan kita, menghapuskan dosa-dosa kita, membersihkan jiwa kita, dan dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah, dengan jiwa nafsul mutmainnah. Billahi taufiq wal hidayah wa aqul minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.